Waalaikumsalam. Masih sekarang masuk, Mbak? Selamat duduk. Oke, ini Mbak Rifa ya. Kelas berapa? 11 IPA. Benar? 11 Oke, benar ya. Gimana kabarnya Mbak Rifa? Keluarga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik semua ya. Oke. Tadi ya ini kan masih jam istirahat ya? Iya. Jam istirahat kamu nggak ke kantin? Enggak sih, tadi saya baru buka dari rumah, terus saya makan, habis itu saya kesini. Lebih bagus ya, baik. Jadi lebih sehat bawa bekal sendiri dari rumah. Iya. Oke, kira-kira Mbak Rifa datang ke sini menemui Ibu ada yang ingin diceritakan ya nih? Iya, jadi saya kesini tuh mau konsultasi sama. Oke, tapi sebelumnya Mbak Rifa sudah pernah melakukan konseling atau belum? Belum pernah sih, ini pertama kalinya saya konseling. Oke, berhubung Mbak Rifa belum pernah melakukan konseling, Ibu jelaskan dulu ya apa itu konseling dan apa saja yang harus Mbak Rifa ketahui. Baik, konseling adalah sebuah pemberian bantuan yang diberikan dari seorang konselor yaitu Ibu kepada seorang konselingnya yaitu Mbak Rifa dengan tujuan untuk membantu menyelesaikan atau mencari solusi bersama-sama terhadap permasalahan yang sedang Mbak Rifa hadapi saat ini. Oke. Yang selanjutnya ada beberapa asas nih yang perlu diketahui Mbak Rifa. Yang pertama ada yang namanya asas keterbukaan. Asas keterbukaan ini di mana Mbak Rifa nanti bisa bercerita dengan Ibu secara terang-terangan, tapi ingat tidak ada yang ditutup-tutupi. Karena apa? Karena kalau Mbak Rifa berceritanya nanti setengah-setengah saja, maka nanti bisa jadi proses konseling kita hanya tidak bisa berjalan secara optimal. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini di mana nanti Mbak Rifa bercerita sama Ibu, memberikan informasi-informasi dengan Ibu akan jamin atas kerahasiaannya dan tidak akan bocor atau diketahui oleh orang lain. Dan yang terakhir ada yang namanya asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini di mana Mbak Rifa datang ke sini menemui Ibu lalu melakukan konseling ini atas kemauan Mbak Rifa sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Nah, sekarang Ibu tanya nih sama kamu datang ke sini menemui Ibu atas keinginan diri kamu sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Enggak sih, saya kesini juga keinginan saya sendiri tadi, karena kan saya kesini juga punya konsultasi sama. Bagus ya, datang ke sini atas kesukarelaan sendiri. Oke. Jadi Mbak Rifa sudah mengerti, sudah paham? Paham. Oke, sudah paham ya. Selanjutnya di dalam konseling itu ada yang namanya layanan kontrak waktu. Mbak Rifa bersedianya melakukan konseling sama Ibu kira-kira berapa lama? Mungkin kalau konseling kita hari ini bisa 40 menit cukup. 40 menit ya. Oke, kita sepakati konseling hari ini 40 menit ya. Sekarang Mbak Rifa bisa ceritakan permasalahan Mbak Rifa secara pelan-pelan saja. Ibu akan dengarkan dengan baik. Silakan. Ya, jadi gini Bu, kan di kelas itu kan teman-teman banyak ya. Tapi tuh saya kayak merasa sendiri nggak punya teman gitu. Kan teman banyak yang ramai kayak gitu. Saya mau bergabung itu kayak nggak pede aja gitu. Jadi kamu pengen punya teman yang bisa kamu ajak ngobrol, terus bisa kamu ajak bareng-bareng ke sekolah gitu ya? Iya, kan melihat teman-teman yang punya teman dekat kayak bisa diajak ngobrol kelihatannya kan asik. Saya juga pengen, tapi takut kalau ada teman yang gimana gitu sama saya. Baik. Kalau boleh milih nih, Mbak Rifa pengennya situasi sekolah yang seperti apa? Ya saya pengennya ya itu tadi punya teman dekat, terus kayaknya bisa diajak ngobrol bareng, diskusi bareng, kerja kelompok bareng gitu. Jadi saya nggak merasa sendirian di kelas. Apa yang biasanya kamu lakukan saat istirahat dan pulang sekolah? Ya saya biasanya sering kayak menyendiri aja sih, kayak lebih suka sering main HP, terus kadang juga lebih suka
musik, terus kadang juga itu lebih suka scroll. Soalnya kan saya tipe orang yang nggak terlalu suka banyak ngomong gitu. Jadi kamu lebih banyak menghindari ngobrol sama teman-teman kamu gitu ya? Iya Bu, soalnya kan saya takut nanti kalau saya gabung terus kayak obrolan saya tuh gak nyambung di mereka gitu, kan akhirnya jadi kayak gitu. Kamu dengan sikap kamu yang suka menyendiri ini, kamu akan dapat teman? Enggak sih Bu, saya lebih merasa kayak jauh gitu sama teman-teman. Oke, berarti begini, gue tanya, kalau kamu mempertahankan sikap kamu seperti ini, apakah keinginan kamu untuk memiliki teman itu semakin dekat atau semakin jauh nih? Ya, jadi makin jauh sih. Bagus, sekarang kamu sudah bisa melihatnya ya masalah kamu. Sekarang kita buat rencana kecil atau buat ya plan kedepannya kamu bagaimana. Gini, itu tanya sama kamu, apakah kamu punya hal sederhana yang bisa kamu lakukan dalam minggu ini untuk bisa mendapatkan teman? Ya mungkin saya bisa mengawalinya dengan kayak lebih senyum dulu sama teman-teman gitu, terus kalau selesai teman-teman dari kantin saya coba ikut gabung di kantin juga. Itu langkah yang bagus dan berani menurutku. Kamu bisa mencoba mendekati teman kamu yang kelihatannya ramah atau yang pernah jadi satu kelompok dengan kamu. Ya Bu, tapi saya tetap deg-degan kalau mau mulai itu semua. Oke, perasaan deg-degan itu hal yang wajar. Kamu tidak sendiri, banyak kok teman-teman kamu juga yang merasakan hal serupa dengan kamu. Karena ibu yakin kamu bisa. Jadi nanti gini, ibu bisa, setelah kamu bisa menerapkan plan kamu nanti itu, kita bisa melakukan konseling selanjutnya. Apakah Mbak Iva bersedia nih? Siap Bu, saya bersedia. Bersedia ya? Oke, untuk jadwalnya nanti ibu hubungi kamu saja, soalnya ibu juga baru tahu kapan bisanya. Pokoknya yang minggu depan. Kamu bersedia kan kami? Bersedia minggu depan ya. Baik, karena waktu konseling kita sudah selesai nih, ibu tanya sama kamu. Setelah melakukan konseling sama ibu, bagaimana perasaan kamu? Saya merasa lega sih dulu kan, soalnya kan sebelumnya saya kayak memandang semuanya itu sendiri. Terus sekarang alhamdulillah saya udah berani bicara sama ibu, terus saya juga merasa terbantu dari beberapa yang udah kita diskusikan tadi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Iva sudah berani untuk bercerita sama ibu. Ibu apresiasi keberanian kamu itu. Setelah ini, tolong jangan takut untuk berteman atau ngobrol sama teman lagi ya. Ya, akan saya coba setelah ini. Sudah kalau begitu saya izin pamit keluar ya, soalnya mau melanjutkan kelas lagi. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum.